Kalau ini saya ingin menjawab pertanyaan dari seseorang di kolom komentar VT saya yang menanyakan apakah atau tidakkah Rasul Paulus juga menistakan ajaran Yesus. Nah, pertanyaan saya adalah sejauh mana Anda mengenal Rasul Paulus? Menurut catatan sejarah, Rasul Paulus adalah seorang Yahudi asli, lahir di Silisia. Dia adalah berasal dari masyhab yang terkenal, kaum Farisi, dalam kepercayaan agama Yahudi. Di samping itu dia adalah pembenci daripada orang-orang Kristen di abad mula-mula. Ia menjadi saksi ketika Stefanus, salah seorang murid Yesus, yang dirajam batu sampai mati. Dan dia dalam perjalanan menuju kota Damsyik untuk menganiaya, untuk menjebloskan orang Kristen ke dalam penjara. Tetapi ketika dia sampai tiba di pintu gerbang Damsyik, ia mengalami suatu pengalaman spiritual yang mengubahkan hidupnya, di mana dia melihat cahaya yang super terang datangnya dari langit, sehingga dia terjatuh, demikian juga orang-orangnya, dan kemudian dia mendengar suara Yesus sendiri yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dan Saulus bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Dan Yesus menjawab, "Aku adalah Yesus yang engkau aniaya." Dan pesan selanjutnya dia masuk ke kota Damsyik dan menjadi buta selama 3 hari. Dan kemudian atas doa seorang Kristen bernama Ananias, Saulus yang kemudian berubah nama menjadi Paulus, dapat melihat kembali, dan kemudian dia mengalami suatu pengalaman, terjadi suatu transformasi dalam hidupnya, dan dia menjadi seorang yang memberitakan Injil. Saya menjawab pertanyaan ini dan mengatakan Rasul Paulus bukan seorang yang menistakan ajaran Yesus. Alasan yang pertama adalah karena dia mendapatkan konfirmasi dan dukungan dari sidang gereja mula-mula, rasul-rasul yang kala itu berpusat di kota Yerusalem. Rasul-rasul menerima Rasul Paulus sebagai bagian dari tim mereka, di mana pada suatu hari rasul-rasul di Yerusalem lah yang mengutus Rasul Paulus dalam perjalanan misi ke Asia Kecil, ke Eropa, dan di berbagai tempat di dunia pada masa itu. Jadi konfirmasi dan pengakuan para rasul mula-mula adalah sebuah jawaban bahwa tidak mungkin Rasul Paulus itu mengajarkan atau menistakan ajaran Yesus atau mengajarkan ajaran yang berbeda. Alasan yang lain mengapa Rasul Paulus adalah seorang yang tidak menistakan ajaran Yesus, yang kedua adalah dalam pelayanannya sedikitnya 3 kali dia mengalami pengalaman supranatural. Yang pertama di pintu gerbang Damsyik, di mana Yesus Kristus yang bangkit sendiri menemui Rasul Paulus. Yang kedua adalah ketika dia menerima sebuah mimpi atau vision dalam Kisah Para Rasul pasal 16 mengenai pelayanannya di Makedonia. Dan yang ketiga ketika Rasul Paulus sebagai tawanan dalam pelayarannya menuju Roma untuk diadili, ia menerima kunjungan malaikat. Jadi peristiwa-peristiwa ilahi itu mengkonfirmasi bahwa dia sama sekali tidak bertentangan dengan Yesus Kristus. Yang ketiga, perjuangannya, pengorbanannya, keluar masuk penjara, semua dia lakukan dan akhirnya mati dalam keadaan terhukum adalah juga bukti bahwa dia mengalami semua itu karena dia percaya kepada Yesus Kristus. Semoga penjelasan saya memuaskan.